Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Irsyad Fadani dengan NIM 2410604053 dari Prodi Biologi B. Di sini saya akan mereview buku tentang Islam dan Evolusi karya Imam Al-Ghazali dan paradigma evolusi modern yang ditulis oleh Shoaib Ahmad Malik sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran oleh Bapak Ali Imron. Untuk judul bukunya sendiri adalah Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern yang ditulis oleh Shoaib Ahmad Malik yang diterbitkan oleh Rene Book pada tahun 2023. Kategori bukunya sendiri adalah filsafat yang berdimensi 15 kali 23 cm softcover, memiliki tebal 516 halaman book paper. Untuk harganya sendiri di Pulau Jawa sekitar 156.000 dan memiliki berat 0,55 kg. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang evolusi. Apa itu evolusi? Bagi kalangan orang awam sekalian, pasti mengenal namanya evolusi. Evolusi adalah proses perubahan bertahap yang terjadi pada makhluk hidup selama waktu yang sangat panjang. Biasanya melibatkan adaptasi terhadap lingkungan, sehingga menghasilkan suatu spesies baru. Namun, ada pandangan lain tentang teori evolusi. Dalam pandangan Islam, teori evolusi bermula dari penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Islam percaya bahwa penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori ini berbeda dengan teori evolusi manusia dari primata. Buku ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian pertama konteks, bagian kedua perspektif Islam tentang evolusi, bagian ketiga itu pertimbangan metafisika, bagian keempat hermeneutika. Pada bagian pertama terdapat 2 bab, yaitu apa itu evolusi dan apa yang bukan evolusi. Bab kedua, respon umat Kristiani terhadap evolusi. Pada bagian kedua terdapat 3 bab, yaitu bab ketiga, Kitab Suci Agama Islam dan Evolusi. Bab keempat, pendapat Muslim tentang evolusi. Bab kelima, teks lama dengan topeng baru, kekeliruan memahami teks-teks klasik Islam seputar evolusi. Pada bagian ketiga terdapat 3 bab, yaitu bab ke-6, peluang, naturalisme, dan inefisiensi. Bab ke-7, desain intelijen. Bab ke-8, moralitas dan evolusi. Pada bab 4 terdapat 2 bab, yaitu bab ke-9, hermeneutika Al-Ghazali. Bab ke-10, kreasionisme atau evolusi dalam Al-Quran. Nah, itu bab-bab terdapat pada buku ini. Bagian 1, konteks. Terdapat 2 bab pada bagian ini. Bab 1, membahas perspektif saintifik mengenai teori evolusi, termasuk sebuah ulasan mengenai prinsip-prinsip keilmuan evolusi dan bukti-bukti yang menguatkan klaim tersebut. Juga memuat sejumlah catatan dan kritikan yang muncul terkait evolusi. Bab 2, menunjukkan bagaimana umat Kristiani merespon teori evolusi dan tentang posisi aliran kreasionisme bumi muda, kreasionisme bumi tua, desain intelijen, dan evolusi teistik. Bab ini menggambarkan perbedaan posisi dari aliran-aliran besar. Beberapa di antaranya mempunyai kesamaan posisi dengan tradisi Islam, sedangkan yang lainnya tidak. Sementara itu, perspektif Muslim mengenai evolusi akan dibahas pada bagian kedua. Bagian kedua, perspektif Islam mengenai evolusi. Bab ketiga akan membahas semua ayat Al-Quran dan hadis yang relevan mengenai narasi Genesis atau penciptaan, ditambah sesedikit mungkin komentar yang akan ditambahkan di akhir bab untuk mendapatkan semacam gambaran umum. Bab ini menyediakan konteks tekstual untuk bab 4 dan diskusi hermeneutika di bagian 4. Bab 4 meninjau dan menjelaskan berbagai posisi mengenai bagaimana dan kenapa tokoh muslim menerima, menolak, ataupun akomodatif terkait evolusi. Juga akan menunjukkan bagaimana para pemikir di kubu yang sama mungkin mempunyai kesimpulan yang sama, namun mereka punya justifikasi berbeda yang menjadi jembatan-jembatan bagi bab-bab selanjutnya. Klasifikasinya
terbagi sebagai berikut. 1. Kreasionisme, segala sesuatu tercipta oleh Tuhan secara instan. Penolakan total teori evolusi. 2. Pengecualian umat manusia, semua diciptakan melalui proses evolusi kecuali manusia. Ketiga, pengecualian Adam, semua diciptakan melalui proses evolusi kecuali Adam dan Hawa. 4. Tanpa pengecualian, semua diciptakan melalui proses evolusi. Untuk bab kelima, bercerita tentang sejumlah hasil pemikiran para penulis kontemporer yang merasa membaca evolusi dalam berbagai karya tokoh Muslim abad pertengahan. Hal ini menunjukkan bagaimana pembacaan seperti ini bisa keliru, sebab hanya memilih sejumlah paragraf dan pernyataan yang dianggap sesuai lalu kemudian diambil begitu saja tanpa melihat konteks sejarah dan tema yang melingkupinya. Bab 5 ini akan menunjukkan bagaimana karya mereka dilihat dari perspektif The Great Change of Being dan bukannya evolusi. Bagian ketiga, pertimbangan metafisika. Ada 3 bab yang akan dibahas pada bagian ini. Bab 6 memperkenalkan perspektif asyariah di bidang metafisika sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Ghazali. Kerangka pemikiran Al-Ghazali ini kemudian dibandingkan dengan perkembangan terkini di bidang sains dan agama yang dikenal sebagai Divine Action Project atau DAP atau Proyek Tindak Ilahiyah. Hal ini penting untuk memberikan kilasan perbedaan antara asyariah dan kerangka pemikiran masalah naturalisme, masalah peluang, change, dan masalah inersiensi, proses yang sia-sia dalam konteks evolusi. Ini menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran itu tidak problematis dalam paradigma asyariah. Bab 7 mengevaluasi argumen dari desain yang digambarkan oleh kubu desain intelijen sehubung dengan evolusi. Dengan menggunakan kerangka metafisika asyariah, bisa ditunjukkan bahwa terlepas apakah organisme biologi apapun ataupun jagatnya menunjukkan desain yang jelas, kerangka ini tidak signifikan karena merupakan pandangan sekunder yang terpenting dalam paradigma asyariah ataupun kontingensi yang bisa mewadahi semua eksistensi baik yang kompleks, sederhana maupun acak. Pada bab 8 membahas soal moralitas dalam lingkup evolusi. Bab ini menunjukkan betapa Al-Ghazali percaya bahwa moralitas bukanlah kualitas bawaan, di mana manusia tidak mempunyai kode moral di dalam dirinya. Al-Ghazali juga percaya bahwa moralitas adalah sebuah upaya sosial yang diserap seseorang melalui kebiasaan. Lebih lanjut, Al-Ghazali mengadopsi teori perintah Tuhan, Divine Command Theory, yang menyebutkan bahwa hanya perintah ilahi yang bisa menentukan mana yang baik dan tidak. Dengan sejumlah masalah terkait moralitas dalam lingkup evolusi, saya menunjukkan bahwa prinsip moralitas Al-Ghazali harmonis dengan evolusi. Bagian 4, pertimbangan hermeneutika. Terdapat 2 bab, yaitu bab ke-9 akan memperkenalkan kerangka pemikiran Al-Ghazali di bidang hermeneutika, mencangkup pula pemahamannya tentang keseimbangan antara aksal dan iman, hubungan antara sains dan kitab, dan bagaimana membedakan ayat literal dan ayat kiasan, serta membahas mengenai hadis. Di sini akan diketahui bahwa konsep metafisika Al-Ghazali sangat terkait erat dengan hermeneutika yang masih memberi ruang untuk terjadinya mukjizat. Hal ini berkaitan erat dengan penjelasan mengenai perspektif Muslim yang ada pada bab 4. Untuk bab terakhir, bab 10, mengevaluasi upaya yang telah dilakukan baik kontra maupun pro dengan evolusi yang berdasarkan kitab suci melalui kerangka pemikiran Al-Ghazali. Disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali sesuai dengan kreasionisme, pengecualian umat manusia, dan pengecualian Adam.
Ayat yang menyebutkan bahwa Adam diciptakan secara ajaib oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disangkal dan pemikiran Al-Ghazali memungkinkan untuk menerima asumsi Adam diciptakan secara ajaib oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa perspektif yang dibahas pada bagian keempat ini. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada buku ini. Untuk kelebihan, yang pertama, menggabungkan pandangan dan berbagai mazhab Islam, termasuk pemikiran Imam Al-Ghazali untuk memahami dan membahas evolusi. Yang kedua, ditulis dengan gaya yang sederhana mungkin dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca umum atau pembaca awam. Yang ketiga, mengajak pembaca berdialog tentang hubungan antara sains dan agama, serta meluruskan kesalahpahaman tentang evolusi. Itu untuk kelebihannya. Namun ada kekurangan pada buku ini. Yang pertama, sebagaimana pembaca mungkin menganggap analisisnya kurang meyakinkan bagi penganut kreasionisme. Yang kedua, meski menjangkau berbagai perspektif, buku ini mungkin belum sepenuhnya mengatasi semua keraguan umat Islam terhadap teori evolusi. Nah, itu adalah kekurangan dan kelebihan pada buku ini. Sekian dari saya, Muhammad Farhanisat Fanani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.